Kisah nyata saat pertama masuk pesantren. Cerita mistik ini berawal saat aku masuk pesantren. Aku Eva dari Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Waktu saya baru 2 minggu di sana, teteh-teteh yang satu kobong bilang kalau di sini setiap tahunnya selalu ada kesurupan massal, dan itu sangat rutin terjadi. Tidak terasa, kami mengobrol sangat jauh hingga sekitar jam 10, belum juga tidur. Singkat cerita, aku sudah 3 bulan berada di pesantren dan kaget. Hal itu benar-benar terjadi. Saat itu di MTS, yang masih satu yayasan dengan pesantren, sedang acara MOPD. Dan hari terakhir mereka mengadakan kemah di sebuah gunung, yaitu Gunung Kutu. Ya, saat malam kira-kira jam 8-an, ada suara motor dan suara wanita berteriak-teriak. Kami semua kaget dan berburu-buru ke rumah guru kami. Benar saja, ada kesurupan massal di sana sampai beberapa orang MTS yang kesurupan. Dan akhirnya langsung dipulangkan. Setelah itu kami disuruh mengaji dan istighfar bersama. Dan saat menteri putranya ikut membantu memegangi anak yang kesurupan itu dan mengurus semua. Yang kesurupan itu dia satu kobong denganku. Dia teriak-teriak dan bahasa yang keluar dari mulutnya itu sangat kasar. Anjing, monyet, dan apalah itu. Sambil meludahi orang yang ada di sekitarnya, dia meminta dilepaskan sambil berteriak-teriak. Suasana yang baru kualami, tapi anehnya aku tidak takut sama sekali. Hanya saja aku kaget karena baru pertama kali. Saat dia sudah sadar, guruku menunjuk teteh-teteh yang sudah lama untuk menemaninya. Dan aku pun malah ikut menemani anak itu. Kami bertiga menemaninya. Saat aku mengusap-usap dan membereskan rambutnya, dia kembali mengamuk. Subhanallah, aku sangat kaget. Dan akhirnya kita bertiga loncat. Refleksi teteh DH. Nangis dan tidak mau menemaninya lagi. Terpaksa aku dan teteh U yang menemaninya. Saat hampir jam 2, dia sadar dan tertidur. Kami yang menemaninya tidur di sebelahnya. Aku di sisi kiri dan teteh U di sisi kanan. Aku merasa ada yang aneh saat semua sudah tidur terlelap. Aku sendiri tidak bisa tidur dan setiap anak itu bergerak geser. Aku langsung bangun dan badanku yang merepet dengannya serasa panas. Akhirnya aku pindah. Setelah beberapa hari, saat aku akan pergi ke sekolah, ada hal aneh di dalam hatiku. Aku sangat malas pergi ke sekolah. Dan benar saja, di sekolah aku melihat ibu guru yang begitu cantik. Itu berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Refleks aku berteriak dan melempar ballpointku. Dan semua anak yang ada di sekolah kaget. Aku teriak ketakutan hingga nangis sekencang-kencangnya. Dan akhirnya aku dipulangkan. Dari kejadian itu, aku sering sekali melihat kejadian aneh dan sering sekali kesurupan. Sampai aku memutuskan untuk berhenti sekolah. Aku cari syariat kesana kemari, sampai aku pulang ke kota asalku, Tasikmalaya, untuk cari obat. Aku diruqyah udah hampir 8 kali, dan setiap aku diruqyah, jin yang keluar dari badanku sampai berpuluh-puluh. Dan itu baru sekali ruqyah. Bayangkan udah 8 kali ruqyah. Udah ada 100 mungkin jinnya. Aneh-aneh pula. Ada yang cinta sama aku, dan yang paling kuat yang sampai sekarang masih menggangguku adalah jin dari leluhurku yang katanya. Aku sih bingung, gak percaya ini. Enggak sama sekali. Kalau katanya aku adalah titisan terakhir dan aku punya darah pajajaran. Gak tahu deh, mitos kali. Setiap aku ruqyah pasti kayak gitu.
Dan katanya nanti aku akan menjadi orang yang bisa ngobatin yang kayak gitu syariatnya. Sampai sekarang aku sering diganggu dan hidup aku selalu berkelut dengan hal seperti ini. Entah sampai kapan dan entah harus percaya atau tidak, aku pun bingung. Tapi ini nyatanya yang ku